Dinilai tidak efektif, Inspektorat Jenderal di Kementerian rencananya akan dihapuskan pada pemerintahan Jokowi JK. Selanjutnya, fungsi pengawasan akan berada di Lembaga Kepresidenan Bidang Pengawasan. Bagaimana postur dan efektivitas lembaga baru ini, kita akan berbincang dengan Deputi Tim Transisi Jokowi JK. Postur kabinet dengan 34 kementerian saat ini dinilai terlalu gemuk. Oleh karena itu, pemerintahan mendatang di bawah Jokowi JK berencana akan merampingkan kabinet menjadi 25 kementerian. Beberapa kementerian yang memiliki fungsi dan tugas sama akan digabung. Selain itu juga akan ada sejumlah kementerian yang bakal dihapus. Selain menghapus kementerian, tim transisi Jokowi JK juga tengah menggodok skema pemisahan Inspektorat Jenderal Itjen dari lembaga kementerian. Itjen diwacanakan akan ditarik langsung di bawah kendali Presiden. Kinerja Itjen selama ini dinilai tidak maksimal karena masih terikat birokrasi kementerian yang diawasinya. Postur gendut birokrasi saat ini memang tidak ideal. Tak dipungkiri, pelayanan publik menjadi tumpang tindih. Kerugian dari pelayanan tumpang tindih ini mencapai 20 hingga 40 triliun rupiah. Ya, saya sudah bersama Deputi Rumah Transisi Jokowi JK, Andi Wijayanto. Mas Andi, tim transisi menggagas penempatan inspektorat di bawah Presiden, tidak lagi di bawah kementerian. Mengapa Presiden? Itu salah satu yang diyakini oleh Pak Jokowi tentang pemerintahan yang efektif. Nah, jadi program Pak Jokowi tentang governance yang kemudian menjadi e-governance itu mengandalkan mekanisme pengawasan yang ketat, mekanisme pengawasan yang dibentuk sesuai dengan standar-standar yang baku ya. Jadi Pak Jokowi menginginkan ada pengawasan itu 3 lapis. Ada pengawasan yang sifatnya pengawasan kinerja untuk aparatur sipil negara, lalu ada pengawasan yang sifatnya pengawasan program pembangunan, dan yang ketiga adalah pengawasan yang sifatnya audit keuangan. Nah, selama ini pengawasan itu tersebar di beberapa lembaga dan kementerian-kementerian memiliki mekanisme pengawasan internal masing-masing. Di satu sisi akhirnya membuat pengawasannya terkendala oleh birokrasi, pengawasannya terkendala oleh keengganan karena ada masalah senioritas yang diawasi bisa eselonnya sama atau lebih senior dan seterusnya. Dan yang paling utama akhirnya pengawasan itu menjadi tumpang tindih satu sama lain. Jadi pengawasan yang sudah dilakukan oleh BPKP bisa dilakukan oleh Irjen, pengawasan yang sudah dilakukan oleh Menteri PAN atau dilakukan oleh UKP 4 bisa dilakukan oleh lembaga atau dinas-dinas internal di masing-masing kementerian lembaga. Apakah kemudian ini termasuk juga ke tidak independennya Irjen itu karena di bawah kementerian seperti Anda katakan tadi? Ya, itu yang faktor kedua ya. Faktor kedua tentang itu, dan itu yang kemudian kami harus mencari beberapa opsi yang memungkinkan keinginan Pak Jokowi untuk mendapatkan satu mekanisme pengawasan baru untuk Indonesia itu bisa dilakukan. Ini petinggi KPK bilang Irjen ini lebih takut pada menteri dibandingkan pada presiden. Amatan tim transisi bagaimana? Ya, itu salah satu yang sudah diidentifikasi. Jadi ada masalah pangkat, eselon, ada masalah senioritas, ada juga masalah bahwa menteri itu adalah pejabat politik yang langsung ditunjuk oleh presiden. Jadi ada keengganan atau kesungkanan tertentu, bisa budaya timur memang membatasi itu, atau memang pada dasarnya sistemnya tidak dibangun untuk menunjukkan prinsip equality before the law-nya. Tapi bukankah ini membuat beban presiden menjadi tambah besar dan berat? Ya maunya begitu. Presidennya inginnya begitu. Presidennya secara khusus meminta supaya pengawasan itu dijadikan satu prioritas utama, ya. Dan tugas kami adalah membuatnya lebih praktis untuk dilaksanakan oleh presiden. Jadi misalnya dari mekanisme e-supervisionnya yang ingin diciptakan oleh Pak Jokowi, itu kami sudah sekarang mencari beberapa kemungkinan bagaimana pengawasan itu bisa hadir di suatu war room di Istana Negara, dan war room-nya itu kemudian langsung connect, langsung link, mirroring dengan gadget yang sehari-hari dipegang oleh Pak Jokowi, apakah itu handphone, apakah itu tab, atau gadget yang minimal
selalu ada dipegang oleh staf pribadinya atau ajudannya Pak Jokowi. Sehingga apapun yang terjadi di kementerian lembaga itu real time bisa langsung diamati oleh Pak Jokowi. Ini adopsi dari Amerika atau bagaimana Mas Andi? Kalau yang kami pelajari, negara yang sekarang ranking nomor 1 untuk bidang pengawasan di dunia itu adalah Korea Selatan. Jadi kami sudah berbicara dengan Duta Besar Korea Selatan, sudah meminta penjelasan bagaimana sistem itu diterapkan di Korea Selatan. Korea Selatan sendiri membutuhkan waktu 12 tahun untuk menerapkannya, tapi keberuntungan kita bisa shortcut karena sistemnya, teknologinya sudah matang. Jadi kita tinggal lihat aja teknologi matangnya di mana, tinggal dimodifikasi, disesuaikan dengan kelembagaan kita, ya, dan kita mencari cara. Kalau dari sisi software misalnya, anak-anak bangsa sendiri bisa menciptakan itu, ya, dari Fasilkom, IT yang ada bisa seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi di Jakarta atau Ibu Risma di Surabaya, ya. Artinya gagasan ini sudah final akan dilakukan? Opsi itu akan diserahkan ke Pak Jokowi, ya, nanti tinggal secara praktis melihat kemungkinan birokrasi, perundangan, dan juga anggaran, kapan sistem ini bisa langsung diterapkan. Nah, mengenai postur kemudian anggaran yang sudah disebutkan Mas Andi, kita akan berbincang di segmen selanjutnya, Mas. Pemirsa, tetaplah bersama kami.